Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika Matematika untuk pertemuan yang ke-6 dan ke-7 ya. Nah, jadi untuk pertemuan ke-6 itu kan kita bahas distribusi sampling proporsi. Kemudian yang ke-7 itu kita bahas tentang distribusi sampling variansi. Oke, sebelumnya kemarin yang pertemuan ke-5 yang kita bahas, kita lihat dulu. Saya share screen dulu. Oke, jadi untuk yang pertemuan ke-5 kemarin, yang kita bahas itu adalah distribusi sampling untuk rata-rata. Ya, distribusi sampling rata-rata. Nah, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, ya, kita akan bahas mengenai distribusi sampling proporsi dan distribusi sampling variance. Jadi kita bahas sekaligus di video kali ini ya. Nah, yang pertama itu adalah distribusi sampling proporsi. Bentar, saya pastikan dulu ini sudah share screen. Oke. Nah, untuk distribusi sampling proporsi sebenarnya konsepnya kurang lebih sama dengan yang distribusi sampling rata-rata, tetapi bedanya itu nanti yang kita kumpulkan itu adalah proporsi ya. Eh, Coba kita lihat yang sebelumnya itu yang sudah dijelaskan. Nah, ini kan yang diambil itu adalah beberapa sampel, kemudian untuk sampel yang sudah diambil itu masing-masing dihitung rata-ratanya, kan? Nah, itu yang disebut dengan distribusi sampling rata-rata. Kalau distribusi sampling proporsi, berarti nanti yang kita hitung adalah proporsi dari suatu kejadian. Jadi sudah bukan lagi rata-rata dari rata-rata, tetapi yang kita hitung adalah proporsi dari rata-rata. Ya, semoga bisa dipahami ya. Proporsi dari rata-rata. Nah, apa yang dibandingkan tiap sampel terhadap suatu peristiwa tertentu? Ya, misalnya peristiwa komplement. Misalnya kejadiannya itu kalau peristiwa komplement itu biasanya misalnya kejadian tidak hujan atau kejadian tidak lulus. Nah, itu contoh ingin melihat proporsi dari suatu kejadian. Nah, kemudian nilai perbandingannya itu berupa pecahan ya, sebagaimana yang kita ketahui kalau proporsi itu ya bentuknya pecahan dan nilainya itu antara 0 dan 1. Kemudian definisinya itu kumpulan semua perbandingan sampel terhadap peristiwa tertentu. Nah, sekarang kita lihat untuk proporsi populasi itu rumusnya adalah P, ini P besar ya, sama dengan X per N. Jadi X di sini adalah kejadian pada suatu populasi. Ya, kejadian pada suatu populasi dibagi dengan banyaknya populasi. Kalau proporsi sampel berarti kejadian ini kejadian pada suatu sampel ya, dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, selanjutnya distribusi sampling proporsi itu mu P sama dengan P. Nah, di sini bedanya ya sama distribusi sampling rata-rata, perhatikan bahwa yang dirata-ratakan itu adalah proporsi. Jadi kesamaannya itu adalah kita menghitung rata-rata. Di distribusi sampling rata-rata kita menghitung rata-rata, di distribusi sampling proporsi juga rata-rata. Bedanya kalau sampling rata-rata itu
Yang dirata-ratakan adalah rata-rata. Jadi ada data rata-rata. Terus kita rata-ratakan lagi. Hitung lagi rata-ratanya. Nah, kalau proporsi itu ada eh, data rata-rata, ya. Ada data proporsi, kemudian kita rata-ratakan. Ya, itulah P. Mu P. Rata-rata dari proporsi, ya. Nah, sekarang standar deviasi sampling proporsi itu bisa kita hitung dengan menggunakan sigma P sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N. Jadi ini sama dengan yang di eh, di sampling rata-rata. Di sini kita juga menghitung simpangan baku. Nah, tapi rumusnya yang beda ya. Kalau di sampling rata-rata kemarin rumusnya seperti ini. Kalau di sampling proporsi, kita sama-sama menghitung simpangan baku, tapi dengan rumus yang berbeda. Ya, nah ini untuk yang N per N ini banyaknya sampel dibagi banyaknya populasi. Ingat di sini jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik. Yang dihitung X per N ini bukan X per N ya, tapi N kecil per N besar. Banyaknya sampel per banyaknya populasi. Kalau banyaknya sampel per banyaknya populasi kurang atau sama dengan 5%, pakai rumus ini. Kalau N kecil per N besar lebih dari 5%, maka pakai rumus yang ini. Nah, jadi sama dengan sampling rata-rata juga dibedakan ya rumusnya ya. Nah, sekarang untuk distribusi samplingnya ya. Jadi sama dengan sampling rata-rata, kita juga menghitung Z ya. Z untuk melihat nanti nilai peluangnya. Kita harus transformasi dulu ke Z. Nah, itu menggunakan rumus ini. Kalau kurang sama dengan 5% berarti pakai yang ini. Kalau lebih dari 5% berarti pakai yang ini. Nah, jadi sebenarnya ini tuh adalah rumusnya itu adalah Z sama dengan P dikurang mu P dibagi sigma. Dibagi sigma P ya. Ya, jadi ini kan tadi sama dengan sigma P ya. Sama, ini juga sigma P. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Dari 1.000 buah barang yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya rusak. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah barang dari populasi tersebut untuk diteliti, berapa probabilitas proporsi barang yang rusak paling sedikit 12%. Nah, jadi yang pertama kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Yang ini adalah populasi ya. Populasi berarti ini N besarnya. Kemudian yang ini, jika diambil sampel acak, berarti ini adalah N kecil. Oke, X-nya mana? Ini kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya itu rusak. Nah, berarti ini adalah X-nya. Tuh ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah berapa probabilitas proporsi barang yang rusak paling sedikit 12%. Nah, ini kita harus bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa matematika ya. Ah, bahasa matematikanya paling sedikit 12% itu sama dengan lebih dari 12%, tah? Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah P, berapa peluang proporsi, P ini proporsi di sini maksudnya lebih dari 12%. Ya kan? Nah, itu kan di sini paling sedikit berarti lebih dari atau sama dengan 12% ya. Boleh juga kalau kita mau taruh di sini sama dengan 12% itu bisa ya. Atau bisa juga eh, kita nyatakan dalam bentuk desimal ya. 12% itu adalah 0,8.
0,12. Proporsinya 0,12. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk menentukan nilai peluangnya itu sama dengan sampling rata-rata ya. Nanti kita menggunakan tabel, tabel Z, tabel Z. Jadi kita lihat dulu, kita lihat dulu apa-apa saja yang sudah diketahui. Jadi kita harus cari nilai Z-nya ya. Z-nya itu sama dengan P dikurang P dikurang mu P dibagi sigma P. Nah, ya kan? Nah, tadi mu P diketahui mu P itu sama dengan P ya. Berarti yang ini mu P sama dengan P. Kemudian mu P itu sama dengan P. Berarti P-nya itu adalah P-nya itu adalah proporsinya tadi apa? X per N. Karena populasi diketahui kita pakai populasi. Jadi P besar ini, P yang ini adalah P yang ini adalah proporsi kejadian terhadap populasi. Oke, berarti ini kejadiannya tadi 100 ya. 100 dibagi 1000. Nah, ini hasilnya adalah 0,1. 0,12. 0,1. Eh, sorry. Yang ini P yang ini adalah proporsi ya. Yang ini 12%. P yang ini adalah mu P. Nah, yang ini tadi. Nah, ini. Mu P sama dengan P. Nah, jadi di sini harus hati-hati ya. P yang di sini beda dengan P yang di sini. Nah, jadi P yang di sini P kecil. Ini P kecil, yang ini P besar. P besar itu sama dengan mu P. Kemudian yang ini P kecilnya yaitu proporsinya. Nah, berarti 12%. Paham ya? Nah, berarti P sudah diketahui 0,12, mu P juga sudah diketahui 0,1. Nah, tinggal sigma P. Ya, ini sigma P perlu kita hitung dulu ya. Nah, tapi tadi sebelumnya sudah kita pelajari bahwa sigma P itu bisa pakai rumus ini, bisa ini. Tergantung apa? Tergantung nilai N per N. Apakah lebih dari 5% atau kurang dari 5%. Jadi kita harus hitung dulu N per N-nya. N kecil per N besar. Ya, N kecil per N besar itu nilainya N kecilnya 500 ya. Ini 500 dibagi 1000. Nah, ini dibagi 1000, nilainya adalah 0,5 ya. Ya, 0,5. 0,5 dibandingkan dengan 5%. 5% ini kalau dinyatakan dalam bentuk desimal itu 0,05. Berarti sudah ketahuan ya. 0,5 itu lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, yang kita gunakan adalah rumus yang di bawah. Nah,
Berarti sigma P sama dengan akar P, atau kita langsung saja ya. Ini tadi akar P besar ya. P besarnya itu yang ini, 0,1. 0,1 dikali 1 kurang P. 1 kurang 0,1 ya, 0,9 ya. Oke, per 0,9 per N kecil. N kecil itu 500 berarti. Selanjutnya dikali akar N besar 1000 dikurang N kecil 500 terus dibagi dengan 1000. 1000 kurang 1. Oke, silahkan dihitung, dikonfirmasi ya. Ini nilainya sama dengan 0,009. Nah, kalian bisa hitung ulang ya untuk melengkapi detail pembahasan ini. Oke, setelah itu kita sudah bisa substitusi ke sini karena nilainya sudah lengkap. P kecil itu tadi 0,12. Kemudian mu P-nya adalah 0,1 dibagi sigma P-nya 0,0009. Ini sama dengan 2,22. Oke, berarti tadi kan yang ditanyakan itu adalah berapa probabilitas proporsi barang yang rusak paling sedikit 12%. Paling sedikit 12%. Berarti lebih dari 12%. Nah, karena nilai P ini sudah kita transformasi ke nilai Z, berarti nilai yang mau kita cari adalah peluang Z lebih dari 2,22. Jadi untuk melihat tabel tabel Z itu sama caranya dengan yang kemarin ya. Nah, kita lihat kalau kalian menggunakan tabel yang ini kemarin, ini kurung ya. Nah, kalau kalian pakai tabel yang ini, berarti ini kan tabel Z kurang dari ya. Tabel Z kurang dari. Nah, sementara di sini yang mau dihitung itu adalah tabel Z lebih dari. Nah, berarti eh, kita harus mengubah ini dulu menjadi Z kurang dari. Caranya ya tinggal dikurangkan dengan 1 ya. 1 kurang P
1 kurang P, Z kurang dari 2,22. Nah, gitu ya. 2,22. Tinggal kita cari 2,22 di mana? 2,2. Terus kita lihat 2,2. Terus di sini 2. Ah, ini dia 0,9868. 0,98 eh kita tulis di sini saja ya. Nah, jadi nilainya itu adalah 0, sorry. Masih ada 1 kurang ya di depannya ya. Ini jangan lupa 1 dikurang 0,98 eh berapa tadi tuh? 9868. 68. Nah, tinggal kalian hitung ini 1 kurang 0,9868 berapa? Maka itu adalah nilai peluang dari proporsi barang yang rusak paling sedikit 12%. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hampir mirip sih caranya dengan sampling rata-rata. Cuma bedanya di situ ya, bedanya di rumus Z-nya. Nah, di sini sekarang kita pakai P, kalau yang kemarin kan pakai rata-rata ya, pakai X. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, pengiriman barang yang terdiri dari 2.000 box file dan terdapat 600 box file rusak. Jika sampel acak 500 box file dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak? Berarti kejadiannya yang rusak, ya. Nah, yang pertama akan kurang dari 155 per 500. Ya, berarti yang ini adalah nilai P-nya ya. Terus B, antara 150 dibagi 500 sampai dengan 165 per 500. Jadi ini proporsinya dia berada di antara nilai ini dan ini. Nah, jadi tidak usah pusing dengan yang bagian B ini. Sebenarnya sama aja dengan prinsipnya kemarin yang rata-rata. Ya, kalau dia berada di antara, berarti nanti nilai Z-nya dikurangkan. Oke, yang C lebih dari 170 per 500. Nah, di sini kita lihat dulu yang diketahui. Yang pertama, proporsi box file yang rusak. Ya, yang itu proporsi yang diketahui adalah box file yang rusak. Kemudian, N besarnya, N besarnya itu adalah 2.000 populasi ya. Kemudian X-nya 600 kejadiannya. Kejadian rusaknya 600. N kecil sampelnya 500. Oke, kita hitung. Kita hitung P-nya. P itu adalah 0,3 ya, 600 per 2.000 per populasi 0,3. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Nah, kalau yang di soal ini kan dia masih dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa matematika supaya kita tahu apa yang akan dihitung. Nah, jadi yang A itu adalah peluang proporsi kurang dari 0,31. 0,31 itu dari sini, 155 bagi 500. Oke, kemudian kemudian P ketika dia berada, proporsinya berada di antara 0,3 dan 0,33. Nah, jadi ini Ji yang diubah jadi desimal.
Terus yang C, peluang proporsi P proporsi lebih dari 0,34. Nah, karena tadi P-nya itu 0,3. 0,3 ini dia lebih dari 0,05. Makanya pakai rumus simpangan baku ini. Tinggal kita substitusi ya, 0,3 dikali 1 kurang P, berarti 1 kurang 0,3 per 500. N besar 2000, N kecil 500. Nah, N kurang 1, 2000 kurang 1. Oke, kita hitung, dioperasikan, kemudian dapat nilai 0,02. Setelah itu kita masukkan lagi ya, masukkan lagi nilainya, eh, proporsinya, proporsi rata-ratanya dikurang 0,3 dibagi 0,02. Oke, nah sekarang kita nilai P-nya, yang ini kan tadi macam-macam ya, tergantung soalnya. Nah, tergantung soalnya. Kalau soalnya yang A berarti P barnya itu adalah 0,31. Kalau yang B berarti 0,3 sama 0,33. Kalau yang C berarti P-nya itu 0,34. Nah, makanya di sini tadi dia belum disubstitusi ya, karena beda-beda tiap poin nilainya. Oke. Nah, peluang peluang proporsi kurang dari 0,31. Jadi kita substitusi Z kurang dari 0,31 kurang 0,3 per 0,02. Ini dia hasilnya, Z kurang dari 0,5. Nah, diperoleh ini dari tabel Z 0,6915. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat yang Z kurang dari 0,5. Karena ini kurang dari berarti kita tidak perlu J1 kurang ya. 0,5. 0,5. Nggak ada lebihnya ya. Berarti ini dia nilainya. 0,6915 ya. Ini 0,6915. Yang B. B itu sama prinsipnya sama rata-rata ya. Tinggal dikurangkan saja nanti hasilnya. Jadi masukkan dulu ini 0,3 kurang 0,3 per 0,02 ya. Nah, terus eh, ini ditransformasi, ini sama dengan Z ya. Kemudian 0,33 kurang 0,3 per 0,02. Diperoleh intervalnya itu Z antara 0 dan 1,5. Berarti ini sama dengan konsep yang rata-rata. Kalau kita mau hitung dengan menggunakan tabel Z, berarti tinggal kita kurangkan saja peluang Z kurang dari 1,5 dikurang peluang Z kurang dari batas minimumnya 0. Nah, yang masih bingung kenapa bisa menjadi seperti ini? Kenapa bisa menjadi kurang, terus ini Z-nya jadi kurang dari 0, padahal di sini Z-nya lebih dari 0. Nah, itu bisa mengulang, melihat pembahasan yang telah lalu ya, pembahasan yang telah lalu eh, tentang yang ini. Coba saya tunjukkan dulu. Penjelasannya ada di sini ya. Nah, kenapa bisa dia kurang? Nah, itu sama konsepnya dengan yang ini. Kemarin juga sudah saya jelaskan dengan menggunakan gambar. Seperti itu, sehingga di sini diperoleh nilai untuk Z kurang dari 1,5. 0,9332. Terus yang minimumnya tadi kurang Z kurang dari 0 berarti dikurang 0,5. Ya, ingat
Berarti 0,9332 dikurang 0,5 itu kan sama dengan 0,4332. Nah, makanya di sini 0,4332. Sama ya? Oke. Kalau yang C, kalau yang C ini lebih dari. Nah, sama rumusnya. Nanti yang membedakan karena ini lebih dari, kalau kita menggunakan tabel yang ini, tabel ini kan khusus yang kurang dari, berarti harus skip dulu. Kurangkan nih, satu kurang peluang Z kurang dari 2. Satu kurang 0,9772 sama dengan 0,0228. Oke, itu adalah pembahasan untuk distribusi sampling variansi, distribusi sampling proporsi ya. Silakan untuk tugasnya ini dikerjakan. Nanti saya akan kirimkan link untuk pengumpulan tugasnya dan ini akan menjadi penilaian kehadiran di pertemuan 6 dan 7 ya. Oke, nanti ada lagi soal di bagian pertemuan ketujuh yang distribusi sampling variansi ya. Oke, jadi silakan dikerjakan. Kita sekarang lanjut ke distribusi sampling variansi. Ini sebenarnya untuk pertemuan ketujuh ya, tapi digabung saja. Nah, ini juga biasa disebut dengan distribusi chi-square karena di sini kita sudah tidak menggunakan distribusi normal ya. Kalau sampling rata-rata sama sampling proporsi itu kita masih menggunakan distribusi Z, distribusi normal yang dipakai. Kalau di sini variance itu sudah menggunakan chi-square. Jadi nanti tabelnya itu bukan lagi tabel Z yang dipakai tapi tabel chi-square. Ya. Nah, misalkan sampel acak berukuran N pengamatan, misalnya X1 sampai Xn, diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini untuk populasi ya, berarti ini kan simbolnya populasi semua mu, rata-rata mu itu populasi, ini juga populasi. Kalau untuk sampel ya berarti simbolnya S kuadrat ya, variansi itu S kuadrat. Eh, Nah, bila S kuadrat ini merupakan varian sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi normal dengan varian sigma kuadrat ini dari populasi, maka variabel randomnya bentuknya seperti ini. Ya, jadi chi-square. Chi-square sama dengan N kurang satu dikali S kuadrat. S kuadrat ini varians dari sampel ya, per sigma kuadrat varians dari populasi. Nah, ini dia berdistribusi chi-square atau Q kuadrat dengan derajat bebas V. Ini V didapat dari N kurang satu. N itu banyaknya data. Nilai variabel random chi-square dihitung dari tiap sampel dengan rumus sebagai berikut. Ah, Z-nya, kalau kita menggunakan normal, berarti Z sama dengan X kurang mu per sigma. Tapi karena ini chi-square, berarti tinggal kita pangkat 2 kan yang ini ya. Tinggal kita pangkat 2 kan, jadi X kurang mu. Kalau Z-nya dipangkat 2 berarti yang di kanan juga dipangkat 2 dong. Nah, berarti ini dihitung X kurang mu kuadrat per sigma kuadrat. Sehingga bentuknya sama dengan N kurang satu S kuadrat per sigma kuadrat. Kenapa? Karena si S kuadrat itu, S kuadrat ini kalau di, apa, jadi kalau yang ini disubstitusi ke sini, S kuadrat, nah, itu akan dapat yang ini ya. Makanya bentuk dari chi-square S kurang mu pangkat 2 per sigma kuadrat itu sama dengan ini. Kenapa kita nanti menggunakan rumus ini? Karena sudah tidak ada mi rata-rata yang diketahui. Yang diketahui itu cuma variansi. Makanya kita menggunakan rumus yang ini, bukan yang ini. Tapi sama aja sebenarnya ini sama ini. Hasilnya sama. Oke, ini derajat bebasnya N kurang satu. Nah, perhatikan jika S kuadrat adalah variansi dari sebuah sampel random berukuran N yang diambil dari sebuah populasi normal
dengan variansi sigma kuadrat, maka ukuran statistiknya tadi bentuknya seperti ini. Jadi ini sama ya. Nah, ini berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan n kurang 1. Nah, peluang suatu sampel acak menghasilkan chi-square lebih besar dari suatu nilai tertentu sama dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Jadi ini daerah eh, nilainya ya. Nah, karena distribusi chi-square ini tidak simetris, maka luas sebelah kanan dan kiri bisa berbeda. Kecuali kecuali dinyatakan lain. Ketika dinyatakan sama, maka tabel nilai kritis distribusi chi-square memberikan nilai chi-square alfa untuk berbagai nilai A dan V. Nilai chi-square alfa dengan derajat bebas 7 misalnya ya. Ini derajat bebas 7. Kemudian anggaplah alfanya 0,05, berarti ini derajat bebas 7, alfanya 0,05. Nah, itu berarti nilai chi-square alfanya adalah 14,67. Itu ya cara untuk melihat tabelnya. Nah, tetapi apabila yang dicari bila luas bagian kirinya alfa sama dengan 0,05 karena distribusi chi-square tidak setangkup, maka solusinya harus ditentukan luas bagian kanannya, yaitu satu kurang alfa. Jadi luas bagian kanan itu adalah satu kurang alfa, karena yang ini kan alfa. Sementara total dari luas daerah ini itu satu. Berarti yang putih ini satu kurang alfa dong. Kalau alfanya 0,05 berarti yang warna putih ini yang warna putih ini luasnya adalah 0,95. Selanjutnya menggunakan tabel untuk V sama dengan 7 diperoleh 2,167. Nah, ini dilihat di tabel ya. Silahkan dicek nilainya 2,167. Nah, tepat 95% dari distribusi chi-square terletak antara chi-square 0,975 dan chi-square 0,025. Ya, jadi kalau biasanya ada juga soal yang meminta kita untuk menentukan nilai ketika tingkat kepercayaan 95%. Nah, berarti dia berada di tengah-tengah ya, berada di antara chi-square 0,975 dan chi-square 0,025. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya, tentukan nilai chi-square alfa, alfanya 0,025 dengan V. V itu tadi apa? Derajat bebas. Sama dengan 15. Nah, ini gampang ya, tinggal dilihat di tabelnya. Ini hasilnya chi-square 0,025. Derajat bebasnya 15, alfanya 0,025. Ya, berarti jawabannya 27,488. Gitu, Ji, pembahasannya. Pertanyaan kedua. Tentukan chi-square alfa sehingga P chi-square lebih dari chi-square alfa sama dengan 0,99. Ketika V sama dengan 4, derajat bebasnya 4 ya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, perhatikan. Berarti sebenarnya ini sama sih dengan kalau kita diminta untuk mencari chi-square dengan alfa 0,99. Nah, 0,99 berarti ini kita lihat chi-square 0,99 ini ya 0,99 dengan derajat bebas 4. Berarti 0,297. Gitu ya. Contoh soal kedua. Asumsikan variansi sampel diukur secara kontinu. Tentukan peluang bahwa variabel sampel acak dengan N sama dengan 25 yang diambil dari populasi normal dengan variansi sigma kuadrat sama dengan 6 akan memiliki variansi sampel S kuadrat lebih dari 9,1. Nah, kita tentukan dulu apa yang diketahui ya.
Kita ketahui sampelnya sebanyak 25, kemudian variansinya adalah 6. Nah, tinggal kita substitusi ke rumusnya ya. Ini rumus S kuadratnya tadi seperti ini, N kurang 1 kali S kuadrat sigma kuadrat. Ya, ini sama dengan apa? Sama dengan C square ya. Makanya berubah ini berubah jadi C square ya. Karena ini sama dengan C square. Lebih dari N kurang 1, S kuadratnya adalah 9,1. Ingat S kuadrat itu adalah simpangan, variansi untuk sampel. Berarti ini N kurang 1 dikali 9,1 dibagi sigma kuadrat. Sigma kuadrat juga diketahui 6 ya. N kurang 1 berarti 25 kurang 1, 24. Diperoleh nilai 36,4. Ya. Sekarang kita lihat di tabel ya. Nilai peluang C-square yang lebih dari 36,4. Kita cari di dalam tabelnya yang 36,4 atau mendekati. Nah, ini dia nilainya.